Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Thor. Melanjutkan film sebelumnya, It Chapter 2 2019. Sebelum itu, saya sarankan untuk menonton film pertamanya supaya nyambung dan sudah saya sertakan linknya di deskripsi. Oke, film ini akan membawa kita 27 tahun setelah kejadian mengerikan di film pertama. Seperti yang kita tahu, setiap 27 tahun sekali Pennywise selalu bangkit kembali dan kali ini teror yang ia bawa jauh lebih gelap dan menakutkan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja pasang handsfree, seduh kopi, nyalakan sebat, duduk santai, dan enjoy. People want to believe they are what they choose to remember. The people we all hold on to. Diawali dengan memperlihatkannya kilas balik, di mana Beverly yang sebelumnya terkena genjutsu Pennywise, ia menceritakan bahwa saat itulah ia melihat mereka kembali ke rumah sumur itu dengan mereka yang sudah dewasa. Namun saat Stanley bertanya bagaimana ia saat dewasa, terlihat muka Beverly seolah ada yang ia sembunyikan. 27 tahun setelah itu di kota Derry, kisah memperlihatkan dua orang lelaki yang merupakan pasangan punten homo, sebut saja Tono dan Adrian, di mana mereka sedang asik pacaran di sebuah pameran. Tono memberikan sebuah hadiah berupa topi kepada Adrian, di mana hal itu dilihat oleh Chris yang merasa cemburu melihat Tono dengan Adrian yang langsung melabrak mereka. Romantic? Hey. Tono yang lebih memilih Adrian segera membawanya pergi dari sana. Saat pulang itulah tiba-tiba Chris pun datang dengan membawa antek-anteknya. Ia langsung menyuruh mereka untuk menghajar Tono dan Adrian sehingga tak cukup sampai di situ, Adrian yang babak belur diseret oleh mereka dan dilemparkan ke sungai. Melihat kekasihnya itu engap-engapan, Tono pun berusaha untuk menolongnya, tetapi ya, Adrian langsung dicapluk oleh Pennywise yang kini telah bangkit kembali. Kejadian tersebut diberitakan oleh sebuah radio. Sadar jika itu ulah Pennywise yang bangkit kembali, Mike yang mendengar berita itu langsung berangkat ke TKP guna memastikan dugaannya. Dan dugaan Mike tidak salah lagi, ia menemukan potongan balon yang merupakan milik Pennywise. Bukan hanya itu, Mike melihat sebuah tulisan, "Pulanglah," seolah mengajaknya untuk kembali ke rumah sumur itu. Bangkitnya Pennywise tentu akan mengancam kota Derry, terutama anak-anak. Mike menghubungi kembali Loser Club guna mencegah Pennywise. Mike pun menghubungi satu persatu temannya. Semuanya merasa kaget setelah mendengar dari Mike bahwa Pennywise telah bangkit. Who's this? It's me, Mike. We don't have much. Di saat yang lain tidak ada kendala, Stanley dan Beverly justru harus dihadapkan dengan masalahnya masing-masing. Terutama dengan Stanley, setelah ia diajak Mike, Stanley yang tak sanggup menahan rasa takut pun memilih untuk mengakhiri hidupnya di sebuah bak mandi sehingga sementara Beverly yang kini sudah menikah meminta izin kepada suaminya bahwa ia akan pergi ke Derry sementara waktu. Namun si suami yang ternyata memiliki sifat posesif seperti ayahnya pun malah menuduh Beverly yang tidak-tidak, bahkan ia sampai bertindak kasar kepadanya. Beverly yang muak mendapatkan perlakuan kasar pun memilih untuk melawannya sehingga I'm sorry. kemudian cerita mundur ke tahun 1988, tepatnya di sebuah gorong-gorong yang keluar air dengan membawa jasad-jasad korban kengerian Pennywise bersamaan dengan Henry yang terbawa dan ternyata ia masih hidup. Setelah itu Henry pulang ke rumahnya. Di sana sudah ada polisi yang sedang mengevakuasi jasad ayahnya. Melihat Henry, polisi pun menangkapnya dengan dugaan pembunuhan atas ayahnya. Far enough.
Kembali ke masa kini, Henry yang sudah tumbuh dewasa dimasukkan ke sebuah rumah sakit jiwa karena dianggap telah terganggu kejiwaannya. Di sana ia melihat balon merah yang membuatnya kegirangan hingga petugas langsung mengamankan Henry dan memasukkannya ke kamarnya. Namun balon itu tiba-tiba menghilang disusul dengan munculnya suara dari bawah ranjang. Saat ia membukanya sudah ada balon merah di bawahnya. Henry langsung menarik balon tersebut tapi tiba-tiba yaitu Pennywise yang berwujud menjadi Patrick, teman lamanya, yang memberikan pisau Henry kepadanya seolah menyuruh untuk membunuh seseorang. Sementara itu Lovers Club akhirnya berkumpul kembali. Mereka bahagia mengobrol membicarakan diri mereka masing-masing. Setelah itu Mike membicarakan apa yang terjadi di Derry, bahwa saat ini korban mulai berjatuhan. Mereka meyakini bahwa itulah ulah dari Pennywise. Mike mengatakan karena mereka sudah bersumpah mereka harus menghentikan Pennywise sebelum semakin banyak korban yang tumbang. Namun keanehan mulai terjadi saat kue yang mereka makan terdapat sebuah tulisan. Mereka menyusun tulisan tersebut hingga menjadi sebuah kalimat yang berarti sepertinya Stanley tidak bisa datang. Kalimat tersebut seolah memberitahu mereka bahwa telah terjadi hal buruk kepadanya. Tiba-tiba meja bergetar disusul dengan munculnya makhluk-makhluk aneh yang keluar dari kue dan meneror mereka semua. Mike meyakinkan mereka bahwa ini tidak nyata pun langsung membasmi makhluk tersebut, tetapi Is everything alright? setelah itu mereka menghubungi Stanley yang ternyata teleponnya diangkat oleh sang istri. Namun seketika suasana berubah sunyi dan mencekam saat mereka mendapat kabar bahwa Stanley telah meninggal dunia. Mendengar kenyataan itu, Richie dan Eddie memilih untuk meninggalkan Derry dan menjauh dari semua masalah. Mike berusaha mencegah mereka dengan mengingatkan tentang janji yang mereka pernah buat. Tetapi rasa takut telah sepenuhnya menguasai hati mereka. Berbeda dengan Billy yang justru memilih mendengarkan Mike. Terlebih dialah orang yang pertama yang mengucapkan janji tersebut. Get back to the townhouse too. Beralih kepada seorang anak yang sedang menonton pertandingan bisbol bersama ibunya, di mana anak itu melihat seekor kunang-kunang. Ia pun mengikuti cahaya kecil tersebut yang membawanya ke sebuah tempat yang gelap dan sunyi, dan tiba-tiba ya, Pennywise berada di sana. Ia mulai menggoda dengan berpura-pura menjadi seorang teman. Namun si anak langsung menyangkal dan mengatakan bahwa ia tidak memiliki teman karena orang-orang menganggapnya aneh akibat tanda lahir di pipinya. Mendengar hal itu, Pennywise berkata bahwa apa yang dialaminya sama dengannya. Ia juga tidak mempunyai teman. Pennywise kemudian menggodanya dengan mengatakan mampu menghilangkan tanda lahir itu hanya dengan satu kali tiupan. Dan karena tergoda, akhirnya anak tersebut mendekat. Tapi apa yang terjadi? Come on in a little closer. You're supposed to say 3. Beralih kepada satpam rumah sakit jiwa yang sedang berjaga. Ia tiba-tiba mendengar suara aneh saat mencoba memeriksanya. Tiba-tiba ya, Henry telah membunuh seorang perawat dan berhasil kabur dari rumah sakit jiwa. Dan ternyata Henry sudah ditunggu oleh sosok Patrick yang sejak awal menantinya di dalam mobil. Hey, Hofstadter. Let's go! Kembali kepada Bill, kini telah berada di kediaman Mike, di mana Mike memberi sebuah air minum yang telah dimasukkan sebuah ramuan. Mike memperlihatkan sebuah benda artefak Sokopiwah yang berasal dari abad ke-18 yang ia curi dari suku Sokopiwah Indian. Benda itu diyakini sebagai sebuah segel untuk menyegel Pennywise. Ketika ramuan dari minuman itu bereaksi, dari sanalah Bill diberikan penglihatan. Saat suku Indian datang ke kota Derry, di sana Mike diterima dengan baik oleh kepala suku yang suci. Mike diberikan minuman keramat Maturin. Saat minuman itu bereaksi, Mike mendengar suku Indian itu berkata bahwa semua makhluk hidup harus mengikuti bentuk inang mereka. Dengan kata lain, Pennywise adalah makhluk yang membutuhkan inang atau sebuah wadah. Karena itu
Pennywise tidak bisa berubah bentuk sembarangan, tapi menyesuaikan wujudnya dengan inang dan ketakutan targetnya agar bisa hidup, berburu, dan memangsa. Setelah itu Bill yang memegang artefak itu, ia langsung diperlihatkan asal-usul Pennywise, bahwa ia awalnya adalah It atau sebuah meteor cahaya kosmik atau deathlight, sebuah cahaya yang bisa membuat orang yang melihatnya mati, yang jatuh dari luar angkasa ke bumi. Kemudian cahaya kosmik itu berubah menjadi makhluk menyeramkan dan mulai memakan makhluk hidup untuk ia bisa menyempurnakan kekuatannya dan bertahan hidup. Bukan hanya itu, Bill diperlihatkan sebuah cara untuk menghentikannya, di mana dahulu para suku Indian menggunakan cara ritual Chud. Di tempat pertama kali It jatuh, sekelompok orang harus bersatu dan meyakinkan diri. Setelah itu cahaya kosmik atau deathlight perlahan akan masuk ke dalam artefak Sokopiwah dan diyakini It akan terperangkap di sana. Dengan fakta ritual Chud harus dilakukan bersama-sama, mereka harus meyakinkan teman-temannya supaya mau melakukan ritual Chud tersebut. I saw the whole fucking thing. Sesampainya mereka di penginapan, kebetulan mereka sedang berkumpul, di mana Beverly menjelaskan bahwa dia tahu bagaimana Stanley meninggal. Hal itu ia tahu saat melihat cahaya kosmik dari mulut Pennywise. Bukan hanya itu, ia juga melihat mereka semua mati dengan mengenaskan. Hal itu langsung dibenarkan oleh Bill, dan jika mereka diam saja, kematian akan menimpa mereka. Mike mengajak mereka untuk menghentikan Pennywise dengan melakukan ritual Chud yang dilakukan harus bersama-sama. Meski Eddie dan Richie sempat menolak, tetapi akhirnya mereka berhasil dibujuk. Remember what? Sebelum itu, untuk mengenang Stanley dan masa kecil mereka, semuanya pergi ke sebuah bunker yang dulu pernah mereka bangun bersama. Tempat itulah yang menjadi saksi kenangan kebersamaan mereka. Setelah suasana haru perlahan mereda, Mike pun mulai menjelaskan langkah-langkah sebelum melakukan ritual. Ia mengatakan bahwa ritual ini membutuhkan sebuah pengorbanan, namun bukan dengan menumbalkan manusia, melainkan mengorbankan benda yang paling berarti dalam hidup mereka. Dan untuk menemukan benda tersebut, masing-masing dari mereka harus mencarinya sendiri-sendiri. We need to split up. You each need to find your artifact. Alone. Dalam pencariannya, Beverly mengunjungi rumah lamanya. Rumah itu kini telah dihuni oleh seorang nenek-nenek. Saat Beverly memberitahu bahwa rumah tersebut dulunya adalah miliknya, sang nenek pun mengajaknya masuk sekedar untuk minum dan mengenang masa lalunya. Saat sang nenek pergi untuk mengambilkan air, Beverly memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari benda yang ia butuhkan. Ia menyusuri ruangan demi ruangan, yang semuanya kembali mengingatkan pada sosok ayahnya yang dulu sangat buruk memperlakukannya. Tak lama kemudian Beverly masuk ke kamar lamanya. Di kamar itulah ia membongkar sebuah bagian dinding, tempat tersimpannya sebuah kotak. Di dalam kotak tersebut terdapat selembar kertas berisi puisi yang dulu pernah dibuatkan untuknya oleh Ben. Meski hingga saat ini Beverly belum mengetahui siapa sebenarnya penulis puisi tersebut. Setelah mengambil benda tersebut, Beverly tidak menyadari bahwa dari kejauhan sang nenek memperlihatkannya dengan tingkah yang aneh. Kemudian mereka pun mengobrol, namun Beverly dibuat kebingungan saat ucapan sang nenek terdengar sangat menyeramkan. Ditambah ekspresinya yang tidak wajar, keanehan semakin terasa ketika sang nenek membuka kancing bajunya dan memperlihatkan sebuah luka di tubuhnya. Strange how? Tak lama setelah itu, sang nenek menyuruh Beverly untuk menunggu karena ia akan mengambil sebuah kue untuknya. Di saat itulah Beverly melihat sebuah foto keluarga milik sang nenek, lalu menanyakannya. Sang nenek pun mengatakan bahwa foto itu adalah dirinya bersama ayahnya, yang merupakan seorang sirkus bernama Pennywise, si badut penari. Mendengar hal tersebut, Beverly langsung menyadari sesuatu dan tiba-tiba ya, si nenek menjadi wujud yang menyeramkan. Beverly yang ketakutan berlari keluar, namun pintu anehnya terkunci. Dan keanehan belum selesai karena kini ia melihat Pennywise, namun bukan dalam wujud badutnya. Sambil melukis mukanya, ia menyuruh Beverly untuk menutup mata, tetapi
beralih kepada Richie yang mengunjungi sebuah tempat permainan yang dulu selalu ia datangi. Di sana ia menemukan sebuah koin dan menyimpannya. Dari koin itulah ia terkenang masa lalunya, di mana saat ia bersama Ken yang merupakan adik dari Henry. Yang ternyata Richie adalah seorang homo, di mana ia menyukai Ken. Tak lama dari itu Henry pun datang yang tak suka melihat adiknya itu bermain bersama Richie. Segera mengusirnya dari sana. Ia pun langsung menenangkan dirinya di sebuah taman. Tak lama kemudian keanehan terjadi saat patung di dekatnya menjadi hidup dan mulai memangsanya. Kembali ke masa kini, Richie mengunjungi taman tersebut dan tiba-tiba ada seseorang yang memberikan sebuah kertas yang isinya sebuah gambar dirinya yang telah meninggal. Dan tiba-tiba Pennywise pun muncul dari atas patung itu. Ia mengajak untuk melakukan sebuah permainan kejujuran, di mana Pennywise mengetahui bahwa Richie pecinta sesama jenis, namun tidak ada yang tahu hal itu. Pennywise mengatakan haruskah ia memberitahu teman-temannya. Richie pun menutup matanya dan meyakinkan diri bahwa ini tidak nyata, tetapi Dirty little secret. This isn't real. Come back and play with the clown. sementara itu, Bill yang sedang berjalan tanpa sengaja melihat sepeda lamanya terpajang di sebuah toko barang antik. Ia pun masuk dan langsung membeli sepeda tersebut. Setelah membelinya, Bill menggunakan sepeda itu untuk pergi ke rumah lamanya, sambil mengenang kebersamaannya dengan sang adik saat mereka dulu sering bersepeda bersama. Sesampainya di depan rumah lamanya, Bill seketika teringat masa lalu. Kini rumah tersebut telah dihuni oleh orang lain, dan Bill melihat seorang anak kecil berada di sana. Setelah itu, Bill berhenti di sebuah selokan tempat George dulu menghilang. Hal tersebut membuatnya kembali teringat masa lalu saat Bill berteriak dan mempertanyakan alasan mengapa George diambil darinya. Namun ia tidak pernah mendapatkan jawaban. Saat Bill hendak pergi, tiba-tiba Pennywise berkata bahwa Bill telah membiarkan George sendirian. Kembali ke masa kini, Bill yang hendak meninggalkan tempat itu mendengar suara George memanggil namanya. Saat ia mendekat, Bill melihat sosok George yang memegang sebuah perahu. Ketika Bill mencoba meraihnya, tiba-tiba I got you, buddy. Come on. beruntung Bill berhasil melepaskan diri dan tanpa sengaja perahu tersebut berhasil ia ambil. Tak lama kemudian datang seorang anak, sebut saja Donnie, seorang penghuni rumah lama Bill. Bill pun langsung memperingatkan anak itu agar untuk menjauh dari selokan tersebut. Bill langsung menyuruh Donnie beserta keluarganya untuk meninggalkan kota ini. Namun karena Bill terdengar terlalu berlebihan, Donnie pun langsung pergi dari sana dan justru berencana menghadiri sebuah festival. Sementara itu, Ben mengunjungi perpustakaan tempat ia dulu sering menghabiskan waktunya. Tempat itu kembali membangkitkan kenangan masa lalunya. Saat Ben sedang mendengarkan musik sambil membaca buku, tiba-tiba muncul sebuah bayangan yang menyerupai Pennywise, tetapi Easy, it's just me. ya, itu ternyata Beverly. Di sana mereka pun mengobrol santai hingga Ben terbawa suasana dan hampir mencium Beverly, tetapi God. Ben yang ketakutan berlari lalu bersembunyi di dalam sebuah loker. Namun tiba-tiba setelah kejadian itu, Ben kembali ke penginapan dan di sana sudah ada Beverly. Tak lama kemudian Richie datang dan mengatakan bahwa ia memutuskan untuk menyerah serta meninggalkan kota Derry. Mendengar hal itu, Ben mencoba membujuk Richie agar mengurungkan niatnya untuk pergi. Sementara itu, Eddie pergi ke Watimar. Hal itu membuatnya teringat masa lalu. Saat Eddie kecil membeli inhaler di tempat tersebut, tiba-tiba pintu gudang terbuka dengan sendirinya. Eddie yang penasaran pun masuk ke dalam gudang tersebut. Di sana ia mendengar suara ibunya yang meminta tolong. Eddie mendekati sumber suara yang berasal dari balik sebuah tirai. Saat tirai itu dibuka, Eddie melihat ibunya yang telah terikat. Dan tiba-tiba muncul makhluk mengerikan yang mengikatnya dan
Kembali ke masa kini, Eddie memberanikan diri untuk membuka tirai tersebut. Namun saat dibuka, tidak ada apa-apa di sana. Tapi tiba-tiba... Setelah mendapatkan teror itu, Eddie langsung kembali ke penginapan. Tak lama kemudian, Bill juga tiba di sana. Kini mereka semua diliputi rasa takut setelah teror yang mereka alami. Bill menenangkan Beverly dengan memeluknya dan meyakinkan bahwa mereka pasti bisa mengalahkan Pennywise. Namun mereka terbawa suasana sehingga... Kesenangan mereka harus terhenti saat tiba-tiba sebuah skateboard milik Donnie meluncur ke arah mereka. Saat skateboard itu berhenti tepat di depan mereka, Bill mencoba menghancurkannya dengan sebuah alat. Namun papan itu tidak juga rusak. Ketika Bill membalikkan skateboard tersebut, terlihat sebuah pesan bertuliskan "Kau takkan menemaninya juga". Bill yang tak ingin kejadian yang sama menimpa Donnie seperti yang dialami George pun bertekad untuk menyelamatkan anak itu. Meski sempat ditahan oleh Beverly, Bill tetap pergi. Sementara itu, Richie terlihat hendak meninggalkan tempat tersebut. Tanpa ia sadari, mobil milik Henry sudah berada di sampingnya. Beralih ke Eddie yang sedang membersihkan dirinya, tiba-tiba Henry sudah berada di belakangnya dan... Ya, pipi Eddie pun harus tertusuk. Dalam kondisi itu, Eddie bertanya alasan mengapa Henry menyerangnya. Henry menjawab bahwa ada yang menyuruhnya, siapa lagi kalau bukan Pennywise. Henry yang telah dipengaruhi Pennywise berniat mengincar mereka semua. Eddie menutup sebuah tirai dan bersembunyi di baliknya. Saat Henry membuka tirai tersebut, tiba-tiba... Ya, Eddie berhasil menusuk Henry dan langsung pergi dari sana. Beverly dan Ben yang mendengar keributan itu segera menghampiri Eddie dan terkejut melihat pipinya yang telah robek. Ben langsung memeriksa kamar mandi tersebut, namun Henry sudah keburu pergi dari sana. Beralih kepada Bill yang sebelumnya mengetahui Donnie berada di festival. Bill pun telah sampai di sana dan melihat Donnie masuk ke dalam sebuah wahana. Bill langsung berlari untuk mencegahnya, namun Donnie sudah terlanjur masuk dan Bill kehilangan jejaknya. Bill kemudian masuk ke sebuah ruangan yang dipenuhi kaca. Lampu tiba-tiba berkedip. Di sana Bill melihat Donnie dan langsung menghampirinya, namun kaca-kaca tersebut menghalanginya. Keanehan pun terjadi ketika Bill tiba-tiba terperangkap di dalam pantulan kaca, sehingga mereka harus terhalang di antara kaca. Tak lama kemudian, Pennywise muncul. Bill memohon agar Pennywise tidak membunuh Donnie, namun Pennywise justru menghantam kaca tersebut dengan kepalanya. Bill berusaha memecahkan kaca itu dengan memukulnya, tetapi pukulannya sama sekali tidak berpengaruh. Kini justru Pennywise hampir berhasil memecahkan kaca tersebut sehingga... Sementara itu, Mike yang sedang berada di perpustakaan, tiba-tiba sebuah buku jatuh dengan sendirinya. Mike mengambil buku tersebut dan isi di dalamnya menceritakan tentang sebuah peristiwa kebakaran yang menghanguskan keluarganya. Hal itu seketika mengingatkannya pada masa lalu, pada kebakaran yang merenggut nyawa kedua orang tuanya. Saat itu Mike kecil hanya terdiam tanpa melakukan apa-apa. Alasan Mike membiarkan hal itu terjadi adalah karena ia muak memiliki orang tua yang merupakan seorang pecandu berat, sehingga ia membiarkan kedua orang tuanya mati terbakar. Setelah selesai mengenang kejadian tersebut, tiba-tiba Henry sudah berada di hadapannya dan... Ya, Richie yang memutuskan untuk tetap bersama mereka pun datang tepat waktu dan berhasil membunuh Henry. Tak lama kemudian Beverly, Ben, dan Eddie juga tiba di tempat itu. Saat Mike tidak melihat Bill bersama mereka, ia pun langsung menelponnya. Di saat itulah Bill menceritakan bahwa Donnie, si anak kecil tersebut, telah dimakan oleh Pennywise tepat di hadapan matanya. Bill yang sudah muak dan tak ingin teman-temannya mati pun memutuskan untuk membunuh Pennywise sendirian. Meski sempat dilarang oleh Mike, Bill tetap teguh pada keputusannya. I'm gonna go kill it. I don't want any of you to get killed. Menyadari bahwa Bill pasti sedang menuju rumah sumur itu, mereka pun segera menyusulnya. Saat Bill tiba dan hendak masuk, ia dicegah oleh teman-temannya. Bill mengatakan bahwa dialah penyebab semua masalah ini.
karena kepeduliannya terhadap George telah menyeret mereka ke dalam teror yang mengerikan. Namun, teman-temannya justru bersemangat untuk membunuh Pennywise dan menghentikan semua teror yang terjadi di kota ini bersama-sama. Let's kill this fucking clown. Mereka pun masuk ke dalam. Bill, Eddie, dan Richie memasuki salah satu ruangan. Namun tiba-tiba pintu menutup dengan sendirinya, memaksa mereka terpisah dengan yang lainnya. Di sisi lain, Ben tiba-tiba meringis kesakitan. Luka lama yang dulu ia dapatkan dari Henry kembali muncul. Bahkan kini terasa jauh lebih parah. Sementara itu Bill, Richie, dan Eddie mengalami teror mengerikan ketika sebuah kulkas tiba-tiba bergetar. Disusul dengan kemunculan sosok Stanley yang hanya menampilkan kepalanya saja. Sosok itu menyalahkan Bill, mengatakan bahwa jika bukan karena Bill, ia tidak akan bernasib seperti ini. Pada saat yang sama, Ben semakin kesakitan karena lukanya terus bertambah parah. Ternyata semua itu adalah ulah Pennywise, namun anehnya teror tersebut hanya bisa dilihat melalui kaca. Beverly yang melihat kejadian itu pun langsung memecahkan kaca tersebut dan... Sementara itu, sosok Stanley mulai berubah menjadi monster laba-laba dan tiba-tiba... Ya, monster Stanley langsung menerjang Richie. Bill berusaha menyingkirkan makhluk itu dari wajah Richie, sementara Eddie yang diliputi ketakutan hanya terdiam tanpa melakukan apapun sehingga... Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya berhasil masuk ke dalam sebuah sumur. Setelah turun, kondisi tempat itu telah digenangi air. Saat mereka naik satu persatu, Beverly yang berada paling belakang mendengar sesuatu dan tiba-tiba... I thought I heard something. Teman-temannya segera menyusulnya untuk menolongnya, meninggalkan Eddie sendirian. Namun untungnya... Hey guys, come on. Please, I don't want to walk out of here. Setelah berhasil selamat dari monster tersebut, mereka melanjutkan perjalanan dan kini harus memasuki sebuah lorong yang sempit. Akhirnya mereka sampai di tempat di mana It atau Pennywise pertama kali jatuh ke bumi, yang juga merupakan sarang dari Pennywise. Tanpa berlama-lama, mereka pun segera melakukan ritual. Dengan artefak yang dibawa Mike, mereka berencana menyegel Pennywise di dalam benda keramat tersebut. Mike menjelaskan bahwa Pennywise hanya bisa diserang dalam wujud aslinya, yaitu cahaya kosmik. Mike pun menyalakan api di dalam artefak itu, lalu mereka harus membakar benda-benda sebagai bentuk pengorbanan, yakni benda-benda yang memiliki arti penting dalam hidup mereka. Bill membakar perahu yang menyimpan kenangan bersama adiknya. Eddie membakar inhalernya. Beverly membakar kertas puisi yang dibuatkan oleh Ben. Ben membakar halaman buku yang ditandatangani Beverly. Richie membakar koin miliknya. Mike membakar batu yang dulu mereka lempar ke Henry saat Mike dibully. Batu yang menjadi simbol awal persahabatan mereka. Dan sebagai penghormatan untuk Stanley, Eddie memasukkan penutup rambut milik Stanley ke dalam artefak tersebut. Setelah semuanya membakar benda masing-masing, mereka pun saling berpegangan tangan dan memulai ritualnya. Namun tepat saat ritual akan dimulai, tiba-tiba api di dalam artefak itu padam, disusul dengan munculnya cahaya kosmik dari atas. Mike menyuruh mereka untuk menutup matanya karena siapapun yang melihat cahaya itu akan mati. Sambil mengucapkan komat kami, cahaya kosmik tersebut perlahan turun sehingga... Turn light in the dark! Is it working? Light in the dark! Ya, cahaya itu berubah menjadi sebuah balon, menandakan bahwa ritual tersebut telah gagal. Tiba-tiba Pennywise muncul di hadapan mereka. Pennywise mengejek Mike dan mempertanyakan mengapa ia tidak menceritakan gambaran terakhir dalam artefak tersebut. Pennywise menjelaskan bahwa suku Sokopiwah yang dahulu melakukan ritual itu tidak pernah berhasil.
Bahkan justru mereka terbunuh dalam ritual tersebut, sehingga ritual tersebut pada dasarnya tidak akan pernah bisa membunuh Pennywise. Mike sebenarnya mengetahui cerita tersebut, namun karena keyakinannya bahwa mereka bisa berhasil, ia memilih menyembunyikan fakta tersebut. Mendengar hal itu, semuanya pun marah kepada Mike, namun Mike membela dirinya dengan mengatakan bahwa suku Sokopiwah gagal karena mereka melakukan ritual tanpa keyakinan penuh untuk mengurung Pennywise. Di tengah perselisihan itu, Pennywise tiba-tiba memancarkan cahaya dan mengubah wujudnya menjadi laba-laba raksasa. Pennywise yang memang telah menunggu momen ini merasa berada di atas angin. Saat yang lain memilih menjauh, Mike justru terdiam sehingga mereka pun terpisah. Bill terjatuh ke dalam air di dalam sebuah gua. Saat dia mencoba naik ke permukaan, air tersebut tiba-tiba terhalang. Bill kemudian melihat sebuah cahaya dan mendekatinya, namun anehnya ia justru muncul di gudang bawah rumah lamanya. Sementara itu, Eddie dan Richie berhasil menghindari serangan Pennywise dengan masuk ke dalam sebuah gua lain. Kembali ke Bill yang masih berada di gudang rumah lamanya. Tak lama kemudian, ia diperlihatkan sosok dirinya saat kecil yang sedang berbicara dengan George. George menyalahkan semua kejadian ini kepada Bill, mengatakan bahwa sebenarnya Bill tidak sakit pada hari itu, melainkan hanya tidak ingin bermain dengannya. Bill kecil membenarkan perkataan tersebut, namun Bill yang sekarang menyangkalnya dan tiba-tiba sementara itu, Ben terjebak di sebuah ruangan yang perlahan terisi tanah. Pada saat yang bersamaan, Beverly dibawa ke sebuah toilet, di mana ia kembali diteror oleh orang-orang yang pernah mengejeknya. Tiba-tiba darah keluar dan perlahan membanjiri toilet tersebut. Hal serupa juga dialami Ben yang tubuhnya semakin terkubur oleh tanah. Ben mulai pasrah dan dalam kondisi itulah ia berteriak bahwa ia mencintai Beverly, sekaligus mengakui bahwa puisi itu adalah buatannya. Beverly yang mulai kehabisan napas mendengar pengakuan tersebut dan tanpa disangka-sangka kata-kata itu memberinya kekuatan untuk keluar dari teror tersebut sehingga Your hair is winter fire! kembali kepada Bill yang kini berhadapan dengan dirinya sendiri sambil ditodong. Bill kecil mengatakan bahwa mereka pantas mati karena telah menyebabkan George meninggal. Bill menyangkal hal itu dan Let's not make it our fault. Dead. ya, Bill akhirnya berhasil keluar. Mike yang melihat Bill segera menghampirinya, tetapi I know what you are! Fuckface! ya, beruntung lemparan batu Richie tepat sasaran. Richie mengambil kembali batu tersebut dan menantang Pennywise, tetapi You wanna play truth or dare? Here's a trippy-ki-yay, motherfucker! ya, Richie justru terkena pengaruh Pennywise. Eddie yang melihat hal itu mencoba memberanikan dirinya. Dengan tombak yang ia pegang, Eddie melemparkan ke arah Pennywise berharap bisa membunuhnya dan If you believe it does. Beep, beep, mother! ya, Eddie berhasil menolong Richie sekaligus membuat Pennywise merasakan kesakitan. Eddie segera memastikan keadaan Richie, bahkan sempat menyombongkan diri karena merasa telah membunuh Pennywise. Namun tiba-tiba ya, melihat itu mereka pun segera menghampirinya. Eddie ternyata masih hidup, tetapi ia harus segera dibawa untuk diobati.
Namun mereka harus menyingkirkan Pennywise untuk bisa pergi dari tempat tersebut. Mereka pun menyadari bahwa selama Pennywise masih dalam wujud raksasa tersebut, mereka tidak akan bisa membunuhnya. Karena itu mereka harus mencari cara agar Pennywise terpaksa mengubah wujudnya. Di saat itulah Beverly mendapatkan sebuah ide bahwa mereka harus memancing Pennywise masuk ke dalam sebuah gua yang sempit sehingga ia terpaksa mengecilkan wujudnya. Setelah menemukan jalan lain, mereka pun menyusuri lorong tersebut yang ternyata mengarah ke lokasi yang tidak jauh dari Pennywise. Mereka pun mencoba memancing Pennywise agar masuk ke dalam goa yang sempit. Namun Pennywise yang lebih cepat justru mencegat mereka sehingga mereka terpaksa menyusun rencana lain. Dalam keadaan terdesak itulah Beverly mendapat sebuah ide. Ia mengatakan bahwa mereka harus menghilangkan rasa takut dan mulai meyakinkan diri sendiri dengan menganggap Pennywise hanyalah makhluk yang kecil. Mereka pun mulai melontarkan kata-kata ejekan dan hinaan. Tak disangka-sangka hal itu membuat Pennywise terintimidasi, mulai merasa takut dan perlahan-lahan mengecil. A weak old woman. Mimic! A fucking stupid mama! Stupid mom! Ya, Pennywise seketika melemah saat mereka bersatu untuk mengejek dan merendahkannya. Dan untuk benar-benar mengakhiri hidupnya, mereka harus mengeluarkan jantung Pennywise dari dalam tubuhnya. Mike pun mencoba melakukannya sehingga ya, setelah berhasil mengambil jantung tersebut, mereka semua menggenggamnya bersama-sama dan menghancurkan jantung Pennywise hingga akhirnya yo, Pennywise benar-benar lenyap. Inilah akhir dari seluruh teror yang selama ini menghantui kota Derry. Namun kemenangan itu harus dibayar mahal. Mereka harus kehilangan Eddie yang telah menghembuskan napas terakhirnya. Kesedihan mendalam menyelimuti mereka, terutama Richie. Meski begitu, mereka tidak punya banyak waktu karena tempat tersebut mulai runtuh dan akan segera hancur. Dengan berat hati, mereka harus meninggalkan Eddie tanpa sempat menyemayamkannya dengan secara layak. Go, whoa, get up! One man, guys, make it! Mereka pun berhasil keluar dan menyaksikan sarang Pennywise hancur lebur. Setelah itu, mereka tidak langsung pulang. Mereka memilih untuk membersihkan diri sekaligus mengenang kembali masa kecil dan kebersamaan mereka di sungai. Meski masih berduka atas kepergian Stanley dan Eddie, di balik semua itu mereka telah berhasil membuat kota Derry kembali aman dan terbebas dari teror. Ketika semuanya benar-benar berakhir, mereka pun kembali ke kehidupannya masing-masing. Bill yang telah kembali menjalani hidupnya menerima sebuah surat. Ternyata surat itu berasal dari Stanley. Surat tersebut merupakan wasiat yang ditulis oleh Stanley sebelum ia melakukan bundir. Di dalamnya Stanley menjelaskan alasan mengakhiri hidupnya karena ia tahu dirinya tidak akan sanggup melawan Pennywise akibat rasa takut yang terlalu besar. Ia percaya satu hal, dengan mengorbankan dirinya, teman-temannya justru memiliki peluang lebih besar untuk menang. Stanley tidak ingin kehadirannya malah menyeret mereka semua menuju kematian. Singkatnya, Stanley tidak ingin menjadi beban bagi siapapun. Well, if you're reading this, you know the answer. Tamat ending yang sangat menyesatkan. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Saya berencana membahas prequel dari film ini, jadi nantikan ya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.